kembali lagi di Islam itu Indah ya. Spesial Hari Kemerdekaan NKRI ke-78. Tepuk tangan dong Bu. Temanya luar biasa. Doa-doa terbaik agar merdeka dari berbagai keruatan hidup. Masya Allah. Tadi yang pertama ada doa apa Bu? Terhindar dari apa Bu? Pengangguran. Merdeka dari pengangguran. Doanya apa Bu? Di surah Al-Qasas ayat 24. Yang kedua, doa terbaik agar terhindar dari bencana. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi'i say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang ketiga, doa terbaik agar dijauhkan dan merdeka dari segala perbuatan amoral, LGBT dan lain-lain. Asy-Syu'ara ayat 169. Yang keempat, ada lagi doa terbaik agar merdeka dari segala bentuk hutang. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi catat yang di rumah ya. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita lanjut lagi dengan tayangan yang berikutnya. Ada pelaku penganiayaan dituntut hukuman 12 tahun penjara. Ini dia tayangannya. Mario dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Jaksa menegaskan tidak ada hal yang meringankan kepada Mario Dandi. Menurut jaksa, penganiayaan terhadap korban dilakukan bersama-sama dengan dua terdakwa lain, yakni Shane Lucas dan anak AG. Berdasarkan fakta di atas, jaksa kemudian menuntut Mario dengan hukuman maksimal sesuai dakwaan primer, yakni pasal 355 ayat 1 KUHP. Ini ya kita baru bisa dibilang merdeka kalau kita mendapatkan keadilan. Betul. Nah sekarang ini bicara masalah keadilan ini agak mulai langka nih Bib. Ini bagaimana doa-doanya nih yang terbaik dalam Islam agar kita ini bisa mendapatkan perlakuan adil. Masya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Fadol Bib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa supaya mendapat keadilan ini ada di surah Al-Qasas ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najini minal qaumil dhalimin. Ya Allah, selamatkan aku daripada kelompok-kelompok orang-orang yang zalim. Memang Masya Allah sekarang ini krisis daripada akhlak. Kita berharap 17 Agustus kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kita berharap nih semua bangsa Indonesia ini makin bagus, makin baik, Amin. makin hebat, Amin. dan melakukan apa? Menjalankan akhlak. Karena keadilan itu salah satunya akhlak yang dituangkan. Ada juga seorang imam mengajarkan doa. Saya tambahkan, seorang imam, Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir. Dia lagi duduk-duduk sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu beliau mengatakan, ya Sufyan, apabila ada sesuatu yang bikin engkau itu sumpah, bikin engkau itu tidak mampu bagi dirimu itu untuk melawan, baik itu masalah keadilan atau apapun, misalnya majikan kepada bawahannya, atasan kepada bawahannya, yang sekiranya kau tidak mampu untuk melawan, termasuk tadi doa Rabbi najini minal qaumil zalimin di dalam surah Al-Qasas tadi. Ada juga doa yang hebat yang insya Allah semuanya hafal. Apa doanya? Kita nggak bisa bilang apa-apa kecuali hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacanya la haula wala quwata illa billah. Yang di rumah ikutin. La haula wala quwata illa billah. Di ini doa pendek tapi maknanya hebat. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya. Pantesan Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir mengajarkan kepada Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, tidak ada daya upaya, kekuatan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita terpojok, ketika kita tidak artinya merasa, ya Allah, aku ini tidak merasa mendapatkan keadilan di dalam urusanku, di dalam perkalaku, maka beliau baca doa itu. Kenapa? Diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kalau begitu, kaum muslimin, pemirsa Islam itu indah, dimanapun berada ibu-ibu, oleh karena itu sebenarnya tidak usahlah
menuntut orang itu harus adil kepada kita. Bagaimana kita bawa akhlak, bagaimana kita bawa diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang turunkan rahmatnya. Allah yang turunkan daripada jawaban yang diberikan oleh Allah. Nah, buat orang-orang yang biasa mendolimi, hati-hati, kita ada Allah, ada hukum Allah, ada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ingat, baca doa ini Al-Qasas, baca ayat ke-21, Rabbi najini minal qaumil zalimin, dan juga tambahkan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, memang zaman sekarang gitu Bib. Orang yang punya duit dia yang punya kuasa gitu. Betul. Istilahnya Ibu ya. Memang lagi rame tuh, mudah-mudahan yang punya duit gak cuma berkuasa aja Ibu ya, tapi juga bisa berlaku adil. Masya Allah, makasih banyak Bib. Jazakallah. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Nah nih sekarang nih buat yang di rumah nih yang lagi nonton nih, pasti punya sakit-sakit ya Bu ya. Ya Pak, ibu di sini juga ada ya Bu ya. Sakit-sakitnya di mana Bu? Ada yang di belakang badan, ada yang di kaki. Saya juga sakit Bu, lagi dari belakang sampai betis ini rasanya ngilu banget rasanya. Nah ini bagaimana nih kita kalau punya penyakit kadang-kadang yang nggak kunjung sembuh, ada nggak doanya biar kita merdeka hidup kita nggak ruwet lagi sama penyakit? Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Fadhil Ustadz Syam. Baik, tabe guru-guruku, Mas Fadli serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Allahumma arhamna bil Quran, kisah tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Kalau di awal kita membahas tentang doa Nabi Musa alaihi salam, kemudian kita membahas doa Nabi Lut alaihi salam, sekarang kita membahas doa Nabi Ayyub alaihi salam, dan semoga kita semua akan dipertemukan dengan mereka nanti di Jannatul Firdaus. Doa daripada Nabi Ayyub alaihissalam agar merdeka daripada keruwetan hidupnya terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Meskipun redaksi daripada doa Nabi Ayyub ini tidak merengek dan tidak meminta-minta kepada Allah, tidak langsung minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada satu kalimat yang sangat indah yang dikeluarkan dari lisan Nabi Ayyub alaihissalam, tentu saja melalui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam memiliki harta yang banyak, memiliki anak-anak, dalam riwayat disebutkan ada 8 orang yang sehat, yang soleh-soleh 8 orang. Kemudian memiliki daripada tubuh yang sehat dan kuat, ternyata Allah ambil hartanya, lalu Allah cabut semua nyawa anak daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian Allah juga ambil kesehatan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam membaca doa, Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Seakan-akan kalau kita terjemahkan bebas, Nabi Ayyub mengatakan, wah ternyata aku sedang sakit ya Allah, tapi engkau kan maha pengasih maha penyayang gitu. Seakan-akan kalau kita punya anak Bu, pengen es krim Bu,
Tapi dia tidak bilang, mama mau es krim. Kita punya anak dia bilang, mama mau es krim. Biasanya mamanya bilang begini, ah jangan nanti kau batuk. Tapi kalau anak mengatakan, mama pengen es krim tapi nggak usah ya ma ya, nggak boleh ya, nanti aku batuk ya, nanti adik batuk ya, nggak usah deh mah, subhanallah. Kadang-kala kalau yang kedua ini ibunya langsung bilang, kamu mau nak, boleh tapi dikit aja ya. Kalau yang pertama langsung dikatakan, jangan nanti kamu batuk. Tapi yang kedua yang merengek itu langsung dikatakan, kalau mau boleh tapi sedikit aja ya. Iya. Sama dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak bilang, ya Allah sembuhkan aku sembuhkan. Tidak, Nabi Ayub bilang, ya Allah ternyata aku sedang sakit ya. Tapi Iya. kamu maha pengasih, maha penyayang. Masya Allah. Tapi tuh buat cucu yang tadi, buat anaknya tadi itu lebih baik ngomong sama neneknya. Oh kalau nenek masa. Aku mau es krim. Mau berapa Boleh. nak? Mau berapa? Si nenek beliin katanya. Yang repot ibunya, pulang-pulang batuk. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah Islamitin yang dirahmati Allah. Jamaah. Pernah dengar Bu, kalau misalnya kita sakit itu katanya penggugur dosa. Pertanyaannya, yang gugur itu dosa besar apa dosa kecil? Kalau dosa kecil kan nggak berasa Ustaz Bulana. Dosa besar kebagian nggak ya kalau misalnya kita Gini, lagi sakit? Berbicara kalau dosa, semua dosa kan harus tobat. Oh. Cara Allah menggugurkan dosa seorang hamba dengan memberikan sakit. Panasnya ketika orang sakit itu menyebabkan nanti kelak tidak akan merasakan panasnya apinya neraka. Oh Masya Allah. Jadi ketika orang, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, harusnya sakit itu menjadi introspeksi buat diri kita untuk bisa menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, menjaga badan kita. Kenapa dia sakit? Karena tidak memberikan haknya tubuh untuk istirahat. Sepertinya tubuh ini berontak sebenarnya. Supaya tidak sakit, menjaga kesehatan. Makanya banyak nanya, kok enggak pernah sakit? Ya kan kita jaga. Jaga kesehatan. Yang kedua, mohon maaf. Selain introspeksi diri, yang kedua, sabar akan merasakan, enggak sabar. Bagaimana? Jadi sabar itu menggugurkan dosanya karena kesabarannya. Karena kesabarannya. Lalu, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa digugurkan dosanya? Ketika dia sakit, menjadikan introspeksi buat dirinya, kesabaran buat dirinya. Lalu yang ketiga, apa itu? Membuat dia makin taat kepada Allah. Masya Allah. Gara-gara sakit dia dapat hidayah. Masya Allah. Tapi Ustadz Maulana jarang sakit Bu. Tapi bukan Firaun ya Bu ya. Tapi Ustadz Maulana ada sakitnya. Apa yang itu? Ibu-ibu gak pernah dengar. Sakit gigi. Jamaah. Kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah ini satu penyakit nih ya. Yang memang ini susah. Kalau orang punya kekuasaan pasti sering melakukan. Apa sih? Yaitu korupsi. Tuh 2, 3. Nah, ini korupsi ini kadang-kadang susah karena memang ada kesempatan di sana. Tapi bagaimana kita bisa terlindung dari namanya korupsi? Doanya yang kita butuhkan. Kita bisa dapat duit banyak tapi nggak korupsi. Gimana Habib Bonijib menjelaskannya? Fadhol Habib. Oh, korupsi memang penyakit ya, Masya Allah. Ini ada doa daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Artinya ya Allah cukupkan aku dengan hartamu yang halal bukan dari yang haram dan kayakan aku, berikan aku rezeki dari karuniamu bukan amman siwaka selain daripada rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang buruk. Jadi Masya Allah korupsi ini di dalam Al-Quran dan hadis ada 5 disebutkan kategori termasuk korupsi. Yang pertama namanya ghulul. Ghulul itu khianat. Jadi sampai keluar saat khianat ya, sangken pasehnya gitu ya. Khianat artinya dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khianat. Yang kedua riswah. Riswah ini artinya memberikan sesuatu, nyogoklah dalam bahasa kita. Ya, nyogok, memberikan sesuatu untuk mengharapkan sesuatu. Yang ketiga namanya as-suhud. Jadi sin, ha muhmalah, ha yang ringan sama ta tanis. Artinya as-suhud. Suhud itu, suhtun itu memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kewenangan, memanfaatkan kekuatan dia untuk apa?
untuk memperkaya diri. Nah, itu juga termasuk korupsi. Kemudian yang keempat namanya ghasab. Jadi ghasab ini merampas hak orang lain dengan jabatannya, merampas milik orang, ini namanya ghasab di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sariqah, maling. Nah, maling ini termasuk kategori 5 kategori korupsi yang ada atau yang dijelaskan termasuk korupsi di dalam Al-Quran dan hadis. Buat apa? Kita punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, tapi sesuatu yang memang itu tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu makanan-makanan yang haram, Nabi SAW, Rasul sudah menasehatkan kepada kita, Rasul sudah warning sama kita, ngasih tahu sama kita, satu orang makan dengan makanan yang haram itu satu luqmah saja, bagaimana berkarung-karung Ustadz Maulana. Ya Mas Fadli, Ustadz Syam, satu luqmah saja dia makan dengan makanan yang haram, la'anahullah. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dia saja, bukan hanya Allah saja yang melaknat, wal malaika, dan semua malaikat melaknat orang yang makan makanan yang haram, apalagi sampai seperti kalau merampas hak orang tuh kayak makan darah orang, kayak makan daging orang, menyusahkan orang, itu dilaknat. Fa idza mata, dan kalau dia meninggal dunia, Masya Allah, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fama'wahu jahannam, maka tempatnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita masuk suatu pekerjaan, ketika kita pengen berdagang, apapun bentuknya di dalam kehidupan kita, banyak-banyak baca doa ini. Apa tadi doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Masya Allah. Jadi termasuk tuh yang namanya maling, perampok, jambret sekarang yang lagi banyak juga nih, ngeri. Semua termasuk dalam hal-hal yang korupsi. Mudah-mudahan di merdekanya kita ini, kita juga merdeka sama orang-orang yang seperti itu. Jazakallah khair. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, nah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan buat jamaah yang lagi di rumah nih. Mungkin yang sudah ngirim pertanyaan, mau dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan dari, boleh Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Nah, ini saya bacain, Ustadz Maulana yang jawab ya. Dari @Hesti Sabrina. Hanya banyak. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus bagi wanita, bagi saya wanita agar saya merdeka dari jomblo Ustadz? Wah, kebetulan yang mau jawab duda lagi. Banyak yang datang laki-laki tapi tidak cocok. Udah mau yang lamar tiba-tiba mundur Ustadz. Saya kebetulan udah kepala 5. Ya Allah, berarti udah lebih tua dari Ustadz Maulana. Oke, ini bagaimana Ustadz Maulana jawabannya? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah siapapun, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yakin semua diciptakan berpasang-pasangan. Nah, dan bacalah doa ini. Silakan buka di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 89. Ada doa Nabi Zakaria yang juga bisa kita pakai buat supaya jodoh. Ya, Rabbi la tasarni pardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri, berikanlah aku pendamping keturunan yang terbaik. Jadi bisa jadi terlambatnya itu karena diberikan yang terbaik. Ya, jadi sudah banyak yang datang tapi kayaknya tidak cocok dan sebagainya. Berarti Allah menyimpankan, mempersiapkan buat kita sesuatu yang terbaik. Kapan dibaca? 2 kali. Setiap sudah salat dan setiap sesudah mandi. Kalau baca doa tidak mandi enggak juga. Badannya kotor dong ini Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nanti kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Jangan berkecil hati dan kita jawab lagi. Kita masuk lagi nanti pertanyaannya. Kita jawab-jawab bersama guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu Indah Spesial HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.